Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Syafwan Anindyo Dinova. Nama saya Fremal Wardana. Dan satu lagi Gaza yang gak bisa hadir karena ada les. Oke, kita akan menjelaskan yang pertama itu ada flowchart dan yang kedua ada codingan. Nah, yang pertama kita ngejelasin flowchart dulu. Oke, flowchart ini adalah flowchart pengembangan sistem pembayaran. Flowchart ini menunjukkan tahapan pembuatan sistem pembayaran dari perencanaan hingga aplikasi siap digunakan. Nah, yang pertama itu kita di sini ada satu. Yang pertama ada analisis kebutuhan pembayaran. Pada tahap ini kami menentukan kebutuhan sistem pembayaran yang akan dibuat. Contohnya, menentukan metode pembayaran yang tersedia yaitu bank, kartu kredit, dan e-wallet. Menentukan keamanan pembayaran dan menentukan alur transaksi dari pengguna, memilih metode pembayaran sampai pembayaran selesai. Yang kedua ada perancangan sistem pembayaran. Setelah mengetahui kebutuhan, kami membuat rancangan sistem. Kegiatannya meliputi merancang tampilan aplikasi, merancang alur pembayaran, dan menentukan bagaimana data transaksi akan disimpan. Yang ketiga ada persiapan lingkungan pengembangan. Pada tahap ini kami menyiapkan alat yang digunakan untuk membuat program. Contohnya, menginstal IDE seperti Visual Studio Code, menyiapkan compiler C++, menyiapkan lingkungan kerja untuk pengembangan program. Nah, yang keempat ada perancangan database transaksi. Tahap ini digunakan untuk menentukan data apa saja yang akan disimpan. Contohnya, ID transaksi, tanggal transaksi, nominal pembayaran, metode pembayaran yang dipilih pengguna. Yang kelima ada implementasi fitur pembayaran. Ini adalah tahap pembuatan kode. Yang kelima ada implementasi fitur pembayaran. Ini adalah tahap pembuatan kode program. Pada program yang kami buat menggunakan struktur switch cache. Cache pertama itu ada transfer bank, cache kedua ada kartu kredit, cache ketiga untuk e-wallet. Program akan menampilkan informasi pembayaran sesuai pilihan pengguna. Nah, yang keenam ada perbaikan bug dan error. Jika selama pembuatan program ditemukan kesalahan atau error, maka dilakukan perbaikan agar program dapat berjalan dengan baik. Yang ketujuh ada pengujian fitur pembayaran. Yang ketujuh ya, ada setelah program selesai dibuat, dilakukan pengujian. Tujuannya memastikan semua metode pembayaran berjalan dengan benar, tidak ada error saat pengguna memilih metode pembayaran. Terus juga ada status transaksi tampil sesuai yang diharapkan. Yang ke-8, kita ada evaluasi dan penyempurnaan. Hasil pengujian dievaluasi, lalu dilakukan penyempurnaan jika masih ada kekurangan pada program. Yang ke-9 ada build dan distribusi aplikasi. Program yang selesai kemudian dikomplikasi menjadi aplikasi yang siap digunakan. Yang ke-10 ada deploy dan distribusi. Tahap terakhir adalah menyebarkan aplikasi kepada pengguna dan melakukan pemantauan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Kesimpulannya, flowchart ini menggambarkan proses pembuatan sistem pembayaran secara bertahap, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pembuatan, program menggunakan switch cache, pengujian, hingga aplikasi siap digunakan. Selanjutnya ada coding. Selanjutnya penjelasan codingan. Codingan ini dibuat untuk mensimulasikan sistem pembayaran sederhana pada sebuah aplikasi atau toko. Saat codingan dijalankan, pengguna akan diminta memilih metode pembayaran yang tersedia yaitu transfer bank, kartu kredit, dan ketiga e-wallet. Pilihan pengguna disimpan ke dalam variabel pilihan. Setelah itu, codingan menggunakan struktur switch cache untuk menentukan tindakan berdasarkan pilihan yang dipilih. Jika pengguna memilih transfer, codingan akan menampilkan nomor rekening tujuan. Nah, jika pengguna memilih kartu kredit, codingan akan menampilkan instruksi untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit. Jika pengguna memilih wallet, codingan akan menampilkan nomor tujuan GoPay dan OVO. Apabila pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 3, program akan menampilkan pesan kesalahan bahwa pilihan tidak valid. Selain itu, terdapat variabel status lunas yang bertipe boolean. Variabel ini digunakan untuk menyimpan status pembayaran. Karena pembayaran belum diverifikasi oleh sistem nilai status lunas masih false. Sehingga program menampilkan status
Selanjutnya pembayaran ditunggu atau menunggu verifikasi. Fungsi yang digunakan input dalam kurung cin bertujuan menerima pilihan pembayaran dari pengguna. Selanjutnya ada output dalam kurung code bertujuan menampilkan informasi ke layar. Selanjutnya variabel pilihan menyimpan pilihan metode pembayaran. Terus selanjutnya variabel status lunas menyimpan status pembayaran. Selanjutnya ada switch case memilih tindakan sesuai metode pembayaran yang dipilih. Selanjutnya ada if else menampilkan status transaksi berdasarkan nilai status lunas. Kesimpulannya, program ini membantu pengguna memilih metode pembayaran dan menampilkan informasi pembayaran sesuai struktur switch case yang digunakan agar program dapat menangani beberapa pilihan dengan lebih rapi dan mudah dipahami. Oke, terima kasih. Semoga presentasinya dapat dimengerti. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.